Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan 35. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh memiliki kesempatan untuk kami membaca kitab suci kami bersama-sama, juga mendoakannya di dalam rasa takut akan Tuhan. Kami memohonkan kepadamu kiranya Tuhan dengan belas kasihan-Mu yang besar boleh sungguh-sungguh menyertai kami, sehingga pembacaan kami boleh menjadi satu buah pembacaan yang baik, pembacaan yang sehat, pembacaan yang akan membentuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita melihat kitab suci kita, dan saya akan bacakan dengan bersuara, saudara ya. Ayat 18, maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan sorga, hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan di luar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang terakhir. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Ya, rekan-rekan sekalian, kemarin kita sudah bersama-sama melihat saudara bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa keberadaannya dia itu sedang menghadirkan era kerajaan sorga. Maka semestinya kita bisa melihat tanda-tanda zaman yang begitu kentara ini saudara. Nah namun saudara, di antara orang-orang yang banyak itu akan ada orang yang tetap saja bebal, tetap saja tidak berespon. Mereka yang disebutkan oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang munafik. Kamu bisa mengenal tanda-tanda zaman, kamu bisa mengerti ini dan itu, tetapi kamu sendiri tidak bisa mengerti ketika anak manusia itu sedang datang di antara kamu saudara. Nah ini menjadi satu buah bagian yang sangat menakutkan saudara. Lalu mereka yang tidak bisa mengerti itu, mereka yang tidak memahami itu, merasa diri mereka baik-baik saja, sehingga mereka itu akhirnya gagal untuk melakukan pertobatan, gagal melihat Tuhan Yesus, gagal melihat pekerjaan Tuhan, gagal untuk bertobat dari cara hidupnya yang lama, yang mana cara hidupnya itu tidak harus, tidak wajib rusak sehancur-hancurnya, nggak wajib saudara. Tetapi cara kehidupannya memang tidak banyak bersinggungan dengan cerita kerajaan sorga. Saudara pikirkan baik-baik saudara, di dalam kehidupan kita tentu saja sebagian besar di antara kita saudara
Saya sih percaya ya, fakta bahwa Anda saat ini mengikuti program ini pun sudah menunjukkan kalau kita itu mungkin bukan orang yang terlalu jahat, tukang merampok lah, tukang selingkuh dan lain sebagainya. Mungkin kita bukan, sudah. Tetapi sudah, satu hal pertanyaan bagi kita, sudah, apakah kita itu masih merasa butuh pertobatan? Apakah kita masih merasa bahwa agenda kehidupan kita itu masih banyak yang patut untuk diselaraskan dengan agenda Tuhan, sudah? Kalau tidak, sudah, mungkin kita akan berasa bahwa saya sudah tidak terlalu butuh pertobatan, sudah. Dan dalam keadaan seperti itu, sudah, ada perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang pohon ara yang tidak berbuah-buah, gitu. Tidak berbuah. Pohon ara ini yang tidak jahat, yang tidak menghasilkan racun, tapi tidak berbuah. Dan yang seperti ini harus ditebang. Tetapi sudah, masih ada kata-kata, tolong kasih waktu lagi, sudah. Dan kita melihat bagian selanjutnya, kita melihat ya, ada orang-orang yang ternyata membiarkan seorang perempuan yang sudah terus beribadah pada waktu hari-hari Sabat selama 18 tahun dibelenggu, sudah. 18 tahun dibelenggu dan mereka nggak peduli, sudah. Mereka peduli kepada anak lembu, mereka peduli kepada binatang-binatang mereka yang bungkuk-bungkuk, binatang kan bungkuk-bungkuk ya, binatang berkaki 4. Mereka akan lepaskan untuk binatang-binatang mereka untuk minum air pada waktu hari Sabat. Sementara ini seorang keturunan Abraham, seorang anak Abraham, sudah, dia itu sakit dan bungkuk selama 18 tahun dan mereka tidak bisa lihat. Dan Tuhan Yesus lepaskan, sudah. Nah, ini menunjukkan, sudah, bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah menyatakan era kerajaan sorga. Masa di mana kita itu bisa bersabat, kita bisa beribadah, kita mengalami pembebasan besar, itu sedang akan terjadi. Tetapi sudah, terjadinya melalui hal yang terlihat sederhana, sudah. Sudah, coba bayangkan ya, kalau ada seorang ibu-ibu bungkuk, sudah, seorang ibu-ibu bungkuk, 18 tahun Anda melihat dia itu, sudah ya, ada bungkuk di sana, sudah. Apakah dia ini menjadi satu orang yang menjadi pusat perhatian? Ya mungkin tidak, sudah ya. Saudara, kalau misalkan ada anak presiden yang kena penyakit keras lalu disembuhkan, itu akan menjadi satu buah peristiwa nasional, saudara. Tetapi seorang yang tidak terkenal, sudah 18 tahun bungkuk, selama ini juga orang tidak ada yang anggap dia, lalu orang itu disembuhkan, saudara. Ini bukan peristiwa yang menggoncangkan dunia apa-apa, saudara. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kerajaan sorga itu adalah seumpama hal-hal sedemikian. Yaitu apa? Yang kelihatan kecil, yang kelihatan tidak diperhatikan, namun bekerja, dan nanti akan bertumbuh menjadi luas. Seperti halnya biji sesawi, seperti halnya ragi yang dimasukkan ke dalam adonan tepung, maka nanti adonannya itu akan menjadi khamir, saudara. Setelah dikasihkan ragi itu, dia akan mengembang, saudara. Kerajaan sorga adalah seperti itu, saudara. Jadi kita melihat, saudara, ada satu buah pekerjaan yang kelihatan kecil, kelihatan sederhana, kelihatan biasa-biasa saja, tapi jelas-jelas on points dengan agenda kerajaan sorga. Yaitu apa? Sabat adalah peristiwa untuk ibadah. Dan ibadah adalah ibadah yang liberating, saudara. Kalau ada di antara kita, saudara, yang merasa ibadah kita adalah ibadah yang menekan, saudara. Pendeta gereja adalah pendeta gereja yang menekan, gitu, saudara. Kalau Anda tidak datang ke gereja, Anda takut mengalami kesalahan ini, kesalahan itu. Dan memang sih saya percaya, saudara, kita perlu memiliki rasa bersalah ya kalau kita tidak beribadah dan sebagainya. Namun, saudara, hal yang paling utama di dalam ibadah itu adalah ibadah itu bicara tentang pembebasan. Saudara ingat ya, di dalam perjanjian lama ketika Tuhan Allah berkata, inilah tandanya bahwa aku akan membebaskan umatku. Yang ngomong sama Musa, saudara, inilah tandanya. Yaitu apa? Bahwa kamu akan beribadah kepadaku di gunung ini. Mereka itu akan beribadah kepada Tuhan. Tanda pembebasan adalah ketika bisa beribadah di hadapan Tuhan. Dan sekarang, saudara, ini orang yang sudah 18 tahun bungkuk dibebaskan. On point, saudara. Bukan peristiwa yang menggoncangkan dunia, saudara. Not even menggoncangkan seluruh wilayah Yudea, saudara. Tetapi, saudara, kita melihat ya, inilah cerita kerajaan surga. Dimulai dari satu buah peristiwa yang kecil, sederhana, tapi on points. Ibadah membebaskan orang. Itu namanya on point. Satu buah peristiwa kecil, peristiwa sederhana di dalam kehidupan saudara dan saya, saudara. Saya percaya ada banyak peristiwa-peristiwa yang sebetulnya on points, tetapi sudah tidak mendapatkan tepuk tangan dari banyak orang. Tidak menjadi satu buah peristiwa yang terlalu menggoncangkan dunia, menggoncangkan gereja pun juga enggak, saudara. Dilirik oleh para penatua atau dilirik oleh hamba Tuhan pun enggak terlalu, saudara. Tapi pekerjaan-pekerjaan kecil yang on point, saudara, memberitakan pembebasan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan pada kita satu buah kemungkinan untuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada di antara saudara yang simply memanggil orang, mengajak orang untuk beribadah, menjemput dia pada pagi-pagi, mengingatkan dia pada Sabtu malamnya, saudara. Satu peristiwa yang sangat biasa, saudara. Tetapi ingat, saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, dengan apakah kuumpamakan hal kerajaan Allah, yaitu dia adalah seperti biji sesawi. Satu buah tindakan kecil, begitu ditaruh tanah itu hilang, saudara. Biji sesawi Anda taruh di tanah, Anda cari lagi, itu akan butuh kekuatan mata yang sangat tajam, saudara. Anda kalau sedang mengaduk tepung, saudara, lalu Anda masukkan ragi, Anda punya mata yang sekuat apapun, saudara. Ragi begitu dimasukkan dalam tepung, Anda sudah ada aduk, mau cari lagi raginya, itu sudah sangat sulit sekali, saudara. Anda matanya mata Superman baru bisa lihat, saudara. Tapi lain daripada itu tidak bisa, saudara. Tapi sudah, setelah diaduk, ya sudah, tepungnya seperti kayak raginya hilang saja masuk di sana, saudara. Tapi pelan-pelan dia itu akan berkembang. Adonannya itu akan khamir, saudara.
Nah itu saudara. Nah tapi pada saat bersamaan tadi kita lihat saudara, di satu sisi Tuhan Yesus melakukan satu buah pekerjaan yang tampaknya sederhana, menyembuhkan seorang yang sudah 18 tahun saudara, mengalami belenggu dari roh saudara, lalu dia disembuhkan sehingga bisa beribadah dengan baik di dalam cerita ibadah, di dalam sabat itu saudara, sabat beribadah. Tapi di sisi yang lain saudara, di sisi yang lain kita juga melihat ya, ada otoritas agama lah ya, atau paling tidak itu orang-orang yang terpandang ya di dalam rumah ibadat sudah terbiasa sekali melihat orang-orang terbelenggu, terbiasa dan sudah tidak tergerak sudah 18 tahun loh orang ini sudah, dan dia rasanya kayak biasa-biasa saja. Bahkan ketika disembuhkan, alih-alih sudah ya, mereka itu paling tidak ya urusan bener nggak benernya, paling tidak kagum dulu, wah akhirnya disembuhkan juga. Lalu baru setelah itu mikir, wah tetapi hari Sabat ya. Alih-alih seperti itu, dia pertama-tama langsung lihat dulu. Ada 6 hari, harusnya kamu datang dalam hari itu. Kenapa datang pada hari ini untuk disembuhkan, saudara? Dia pun perempuan itu bukan datang untuk disembuhkan, saudara. Dan kita mendapati ya, itu yang terjadi, saudara. Ada orang yang sudah ternyata sebegitu lamanya, saudara. Mereka itu adalah sudah dwelling, saudara. Sudah tinggal, sudah diam di antara Yudaisme. Yang cerita utamanya adalah cerita pembebasan, saudara. Tetapi kehidupannya itu seperti kayak tidak bisa menghasilkan buah, saudara. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, seperti pohon ara yang sudah ada di dalam kebun anggur itu selama 3 tahun dan gak menghasilkan buah. Tapi ya sudah baik-baik saja, seperti kayak gak apa-apa saudara. Saudara, ini ada satu buah pertanyaan yang kencang saudara ya. Kalau dalam kehidupan saudara dan saya, kita boleh bertanya ya, saya jadi orang Kristen berapa lama? Saya beribadah dalam gereja ini berapa lama? Saya ada di dalam gereja, Anda ada di dalam gereja Anda berapa lama saudara? Selama ini Anda berbuah apa di hadapan Tuhan saudara? Ini saya bukan sedang memberikan teror dan lain sebagainya, tapi coba pikirkan baik-baik saudara. Nah, ini otoritas agama itu ada yang sudah melihat ya, orang-orang yang tertindas ya, terbelenggu selama 18 tahun. Ini seperti kayak ya biasa aja. Yang namanya misery ya, yang namanya kedukaan, yang namanya kesusahan, kesulitan itu ada di mana-mana. Kita lihat pertama kali mungkin kasihan, 2 kali kasihan, lihatnya berkali-kali, lama-lama biasa aja. Ada orang sulit di sini, kesusahan di sana, kesulitan di sini, kesusahan di sana. Akhirnya ya sudahlah, mind your business. Seperti kayak kelihatannya biasa aja sudah. Masuk ke dalam gereja, di dalam gereja ada orang yang broken hearted dan tidak pernah tersentuh. Ada orang yang luka dan tidak pernah disembuhkan. Ada orang yang mati jiwanya dan tidak pernah dihidupkan. Dan rasanya kayak biasa-biasa aja, nggak apa-apa sudah. Ini problem sudah. Gereja, umat Tuhan itu harusnya itu memberikan kehidupan. Bukankah kita percaya bahwa firman Tuhan itu menciptakan keberadaan? Kita percaya bahwa dengan firman Tuhan Allah itu memberikan keteraturan. Kita percaya bahwa dengan firman Tuhan itu memberikan kehidupan. Kalau orang bersinggungan dengan kita gereja, saudara, yang gereja itu punya suara firman Tuhan yang asli dan tidak menimbulkan perubahan apa-apa, saudara, harusnya kita terganggu, saudara. Gak bisa 3 tahun diam saja dan dia menghasilkan buah apa-apa. Ternyata ya kayak gak apa-apa aja, saudara. Dan kita melihat, saudara, itu memantik saudara orang untuk bertanya, Tuhan, apakah sedikit saja yang bisa diselamatkan? Nah, ini ya. Orang pun mulai bertanya, sedikit sajakah orang yang dapat diselamatkan? Lalu Tuhan Yesus menjawab, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata padamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini memang ternyata adalah satu buah jalan yang sempit. Jalan yang sudah dikenal panjang di dalam Yudaisme, tetapi ini adalah jalan yang sempit. Diketahui mungkin, dipelajari mungkin, diteliti secara detail mungkin, tetapi untuk orang-orang betul-betul masuk di dalamnya ternyata tidak simpel, saudara. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya ingin mengatakan ya bahwa Anda diam di dalam satu buah gereja manapun saja itu, saudara, dan ternyata tidak banyak gereja yang bisa memberikan suara firman Tuhan yang bertanggung jawab, eksegese yang bertanggung jawab, hermeneutik yang bertanggung jawab, penggalian yang baik, saudara. Tetapi saudara, kalaupun Anda diam di dalam satu buah gereja yang bisa memberikan penggalian firman Tuhan yang baik, hermeneutiknya bertanggung jawab, kalau Anda itu tanya dia bisa memberikan jawaban-jawaban yang baik, ya pendetanya atau pemuka agamanya bisa memberikan jawaban-jawaban yang baik, yang eksegetis, yang ada dasar di dalam kitab sucinya, dia mungkin bisa menunjukkan komentari-komenterinya, saudara. Dia bisa menjawab itu dengan baik, saudara. Sumber-sumber yang melaluinya dia itu bisa berkhotbah, dia bisa menjelaskan dengan baik, saudara. Kalaupun Anda ada dalam gereja itu dan Anda ada dalam gereja itu selama bertahun-tahun, ternyata seringkali tidak otomatis, saudara. Tidak otomatis kehidupan kita itu akan langsung menghasilkan buah yang banyak. Tidak otomatis gereja itu akan sangat dipakai oleh Tuhan, saudara. Maka ini ada satu buah peringatan, saudara. Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak itu. Banyak orang bisa mempelajari, banyak orang mungkin bisa mengkhotbahkan firman Tuhan dengan baik, saudara. Saat ini Anda kalau ingin mendapatkan firman Tuhan yang baik, saudara, yang bagus, saudara, saudara bahkan cukup dengan kuota, saudara. Anda bahkan nggak perlu bangunan gereja yang gede, saudara. Anda cukup punya kuota untuk mendapatkan khotbah firman Tuhan yang baik, saudara. Sepanjang Anda tahu source untuk cari di mana, saudara, Anda bisa dapatkan itu, saudara. Tetapi saudara, kita melihat ya, ternyata kemudahan kita di dalam memperoleh pengajaran yang baik itu tidak
idem, tidak langsung idem sama dengan dari kemungkinan kita untuk berbuah, sudah. Maka ada satu buah peringatan, berjuanglah. Ini bukan pintu yang lebar, ini bukan jalan yang simpel. Berjuanglah sedapat-dapat mungkin. Dan ada waktunya loh ya. Ada waktunya di mana tuan rumah itu menutup pintunya, ada waktunya. Dan ketika tuan rumah tutup pintunya itu kamu akan ketok-ketok dari luar dan kamu akan berkata, "Tuhan, saya itu sudah pernah loh. Pada waktu itu Tuhan itu datang ke dalam kota kami. Kami itu bersinggungan dengerin kamu khotbah secara langsung, live." Sudah bisa bayangkan ya, orang mendengarkan khotbahnya Yesus secara live. Dikatakan bahwa, "Tuhan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Kamu akan berkata, "Kami ini telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Kami ini telah makan dan minum di hadapanmu." Artinya orang ini sudah pernah menjadi inner circle, sudah pernah menjadi orang yang sangat dekat, sudah. Sudah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu bukan orang yang sombong. Kita percaya itu, sudah. Tapi bagaimanapun juga, sudah, di dalam era setelah dia itu banyak dikenal, dia adalah public figure, sudah. Dia public figure. Dia itu adalah figur yang menarik atensinya Herodes. Dia adalah figur yang menarik atensinya Pilatus. Dia adalah figur yang sampai akhirnya itu dijatuhi hukuman mati resmi, sudah, oleh kerajaan, oleh kekaisaran Romawi pada waktu itu, sudah. Dia adalah public figure. Dan sebagai public figure, sudah, Anda tidak gampang loh untuk datang duduk semeja dengan dia, duduk makan dan minum di hadapanmu, gak gampang, sudah. Sudah, kita tidak usah ngomong tentang Tuhan Yesus, sudah. Kita ngomong saja Billy Graham. Kita ngomong saja tentang R.C. Sproul, sudah. Atau ngomong aja tentang Pak Tong, Pendeta Stephen Tong, atau Timothy Keller, John Piper dan sebagainya. Apakah ada kemungkinan saja bagi Anda, sudah, yang orang Indonesia loh, kalau orang Indonesia dengan Pendeta Stephen Tong, sudah, untuk duduk makan dan minum di hadapan beliau, sudah? Ya ada sih, tapi kecil, ada kemungkinan, ada, tapi kecil, sudah. Nah, kalau sampai sudah ada di dalam lingkungan itu artinya kan, sudah, lumayan inner circle ya, lumayan dekat lah paling tidak, sudah, bersinggungan, sudah. Dan ini, sudah, bayangkan, sudah, orang ini mengatakan bahwa saya sudah pernah makan dan minum di hadapanmu, di hadapan Tuhan Yesus, sudah. Dan Tuhan Yesus mengatakan, saya tidak kenal sama kamu, sudah. Bersinggungan dengan Tuhan Yesus, mendengarkan khotbahnya, melihat dia berjalan, makan bersama, itu tidak identik dengan kita sudah hidup sejalan dengan agenda kerajaan surga. Oleh karena itu dikatakan, hati-hati, kembangkanlah sikap yang baik untuk kita itu senantiasa introspektif. Apakah saya itu adalah orang yang sudah berpadanan dengan cerita kerajaan sorga? Ingat ya, ini adalah eschatological era. Tuhan itu sudah datang, dia itu sudah datang dengan kuasanya yang besar. Apakah kita sedang menghidupi kuasanya yang besar untuk menyatakan kebaikan, kebenaran, kehidupan, pembebasan, ibadah kepada dia, sudah? Berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Dan jika kamu itu tidak masuk, kamu nanti akan begitu sedihnya. Kamu melihat dari luar Abraham, Ishak, Yakub, dan bahkan orang-orang dari timur, barat, utara, selatan, orang-orang Gentiles sekalipun, sudah. Ini kan konteksnya orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Gentiles, orang-orang yang jauh, orang-orang yang sepertinya itu nggak masuk dalam hitungan kita, sudah. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, sudah. Orang-orang yang jauh sekali nggak masuk dalam hitungan, sudah. Sudah. Bagaimanapun juga, sudah, saya ya saat ini ya, kalau misalkan ada kemungkinan, dan kemungkinan itu pasti nggak ada, sudah, ada kemungkinan ya, saya itu bertemu dengan diri saya sendiri, misalkan 25 tahun yang lalu. Jadi saya bertemu dengan diri saya sendiri 25 tahun lalu di dalam gereja. Andai saya sekarang ini ya, saya usia 43 tahun, punya jemaat saya di dalam usia yang mungkin 23 tahun, 24 tahun, sudah. Mungkin saya anggap orang itu udah punya pengharapan. Ini orang mau jadi apa ya? Nggak ada pengharapan. Ini orang yang nggak ada pengharapan lah gitu. Tetapi sudah, ketika ada anugerah Tuhan yang datang, sudah, ternyata Tuhan bisa bawa, Tuhan bisa ubahkan, Tuhan bisa masukkan, sudah. Dan sudah bisa melihat ya, sudah, yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Sementara sudah ada orang-orang yang kelihatannya di dalam pole position, rasanya aman, rasanya baik-baik saja, seperti kayak pohon ara yang kelihatan baik-baik saja. Tapi sudah, Tuhan Yesus katakan, kamu adalah orang munafik yang tidak kenal tanda-tanda zaman. Kamu tidak mengerti bahwa sekarang sang anak manusia sudah datang, kerajaan surga sudah dinyatakan, dan bahwa kuasa untuk kita itu bisa menyatakan pembebasan, kehidupan ibadah itu dinyatakan secara besar-besaran, ternyata tidak bisa. Dan kamu merasa fine saja. Dengan adanya orang-orang yang terbelenggu, gak tergerak hatinya. Ada orang yang terbelenggu selama 18 tahun, gak tergerak hatinya. Bahkan setelah orang itu sembuh, nyinyir lagi, sudah. Ini berat sekali, sudah. Maka dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Salah satu sesaknya, kesulitannya adalah paling tidak, sudah, kita itu tidak gampang untuk senantiasa punya pikiran, saya butuh bertobat. Apa yang kira-kira masih perlu terjadi dalam kehidupan saya supaya agenda kerajaan surga itu masuk dalam kehidupan saya. Dan ini, sudah, selanjutnya kita melihat ya, lagi-lagi, sudah, intensitasnya meningkat, sudah. Ada orang-orang Farisi. Sudah, by the way, di dalam Injil Lukas, sudah, orang Farisi itu tidak digambarkan selalu negatif, terutama Lukas, sudah. Dan memang, sudah, Farisi itu ya ada yang oke, ada yang nggak oke, sudah. Paulus itu Farisi, sudah. Paulus itu sampai nanti dia sudah jadi Kristen pun, ketika dia bersaksi dia mengatakan, I am a Farisi. Dia tidak mengatakan I was. Saya mantan Farisi. Dia adalah orang Farisi, sudah. Farisi bisa yang baik juga, sudah. Dan Farisi ini mengatakan, sudah, kepada Tuhan Yesus, hati-hati, Herodes mau tangkap kamu, ya.
Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Herodes akan menangkap, Herodes hendak membunuh engkau. Herodes sudah pernah membunuh Yohanes Pembaptis dan dia sudah mendengar, ternyata Yohanes Pembaptis itu hidup kembali, ya dalam tanda kutip, hidup kembali secara lebih energetik, secara lebih besar-besaran di dalam dirinya Yesus Kristus yang melayani, yang memberikan lagi-lagi berita pertobatan, berita pembebasan, berita pelepasan. Maka Yesus Kristus mau dibunuh juga. Dan Yesus Kristus sudah percaya bahwa dia akan mati anyway. Tetapi sudah kematiannya dia tidak bergantung pada si serigala itu. Katakan kepada serigala itu, dia akan mati anyway. Tapi dia mengatakan bahwa saya akan mati, tapi Nabi umat Tuhan matinya di Yerusalem. Dia akan mati, Yesus akan mati. Yes, Yesus akan mati bukan gara-gara Herodes. Yesus akan mati untuk menggenapkan agenda Allah, agenda kerajaan surga, agenda penebusan Tuhan. Maka dikatakan hari ini, esok, setelah itu saya akan selesai. Ini sudah ya. Pergilah, katakanlah pada serigala itu, aku mengusir setan, menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Hari ini, besok, lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Saudara, apakah artinya 3 hari setelah ini Tuhan Yesus mati? Ya enggak, saudara, ini belum masuk ke Yerusalem, saudara. Tetapi ini sedang menunjukkan bahwa eschatological era itu sudah dekat, saudara. Kita itu perlu punya penghayatan bahwa waktunya itu sempit. Tidak terus-menerus ada sudah waktunya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, saya akan selesaikan dulu pekerjaan saya. Dan setelah itu tugas saya di bumi itu selesai. Jadi masa-masa yang ada itu adalah masa-masa yang sempit, saudara. Oleh karena itu patutlah bagi kita untuk kita memikirkan untuk kita itu bertobat, saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus sudah nanti di akhir Injil Lukas kita mendapati dia sedang menuju ke Yerusalem, saudara. Dia akan genapkan pekerjaannya dan dia mengatakan bahwa Yerusalem, Yerusalem. Coba lihat apa yang terjadi dengan Yerusalem. Yerusalem adalah tempat di mana nabi-nabi itu dibunuh. Maka dia meratap, ya Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi sepi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Waktunya begitu sempit. Tapi sudah di tengah-tengah waktu yang sempit ini, semacam kayak, ini kan belum ya sudah. Semacam kayak ada tekanan ya. Waktunya memang sempit, tapi masih ada waktu. Segeralah berpikir, segeralah bertobat. Jangan mengikuti jalan kehidupan yang sudah biasa dikerjakan oleh Yerusalem, saudara. Maka saya percaya saudara, ini adalah satu buah berita yang sama bagi saudara dan saya. Kita perlu menghayati transiensan kita, saudara, kesingkatan waktu kita, kesingkatan kemungkinan waktu kita itu untuk bertobat, untuk berpadan-padanan dengan agenda kerajaan surga. Biarlah kita, saudara, boleh menjadi orang-orang yang bersuka cita ketika kita mendapati diri kita. Saya ini adalah orang jauh dari timur, barat, utara, selatan. Saya adalah orang jauh. Saya adalah orang yang terakhir. Sebagian besar di antara kita ini orang-orang di Kepri, sudah ya, Kepulauan Riau ini ya, banyak orang dari latar belakang agama yang berbeda-beda, sudah nggak kenal Tuhan dan lain sebagainya, sudah. Tetapi sudah dari tempat yang jauh Tuhan panggil, dan saat ini Tuhan berkenan untuk memakai kita, agenda kehidupan kita diselas-selaskan dengan agenda kerajaan surga. Biarlah itu boleh terjadi dalam kehidupan kita dengan satu buah kesadaran bahwa masa-masa kita itu tidak panjang-panjang banget, tidak unlimited. Harap ketika nanti pintu ditutup kita boleh merasa sukacita ketika kita makan di dalam jamuan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub dan umat kudus Tuhan yang lain. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk menaikkan 2 pokok doa saja, saudara. Yang pertama, sekali lagi kita meminta kiranya Tuhan karuniakan kepada kita satu buah sense kesadaran akan waktu. Kita sadar bahwa waktu itu tidak selama-lamanya ada. Waktu dalam artian kesempatan untuk kita itu bisa mengikuti Tuhan itu tidak selama-lamanya ada. Yang kedua, saudara, ketika kita itu sadar waktu kita itu tidak begitu selama-lamanya ada, saudara, maka kita bisa bertobat. Kita boleh berpikir, kita boleh dengan kekuatan Tuhan, saudara, memikirkan bagaimana kita itu akan dilibatkan di dalam agenda kerajaan surga. Yang mungkin yang kita lakukan itu kecil saja, seperti biji sawi. Yang mungkin kita lakukan itu seperti kecil saja, seperti ragi, tapi nanti masuk ke dalam adonan akan khamir, saudara. Betul-betul kita berada dalam cerita kerajaan surga. Kiranya Tuhan berkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.